Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Yang saya hormati, yang saya muliakan, tamu daripada Al-Imam Qutbus Syahir wa Qutbil Azim Al-Habib Husain bin Bubakar bin Abdillah Al-Idrus, yang sama-sama kita hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang tua kita Al-Habib Husain bin Hasan bin Abu Bakar Al-Idrus beserta segenap panitia penyelenggara acara Hall Habib Husain yang sama-sama kita hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Guru-guru kita yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, mudah-mudahan juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah banyak ilmu yang kita dapati dari guru kita Habib Novel tentang kecintaan. Saudara-saudara hadirin, ketika Imam Qutbil Irsyad Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad duduk selesai mengajar, datanglah seorang pemuda mengucapkan salam. Habib Abdullah menjawab salamnya, kemudian mempersilahkan pemuda itu untuk duduk. Beberapa menit kemudian datang seorang pemuda yang umurnya sama, mengucapkan salam, dijawab salam. Habib Abdullah berdiri dan memeluk anak muda itu dan mempersilahkan duduk. Tamu yang pertama bertanya, pemuda yang pertama bertanya, "Ya Habib, tadi saya memberi salam, Habib cukup menjawab salam saya dan mempersilahkan duduk. Tetapi kenapa dia ketika memberi salam Habib berdiri, langsung dipeluk, langsung diantarkan ke tempat duduk?" Jawab Habib Abdullah Haddad, "Antum seorang pemuda yang soleh, pemuda yang cinta kepada Rasulullah. Tapi yang kedua, pemuda yang soleh yang dicintai oleh Rasulullah." Ternyata dicintai itu lebih mahal daripada cinta. Kalau cinta kita kepada Nabi, cinta kita kepada Habib Husain cuman sekedar cinta, tapi beliau tidak cinta kepada kita, tidak manfaat, saudara-saudara. Kalau kepengen cinta kita dibalas, apa yang diajarkan oleh beliau kita kerjakan. Sampai datang seorang bapak bertanya kepada Imamul Haddad, "Ya Habib, bagaimana anak saya menjadi anak yang soleh?" Dijawab oleh Habib Abdullah Haddad, "Amalkan perintah Nabi kepada dirimu sebagai bapak dan ibu." Apa perintah Nabi? "Addibu auladakum ala thalathi khisal, hubbi nabiyikum wa hubbi ali baitihi wa ala qiraatil Quran." Kalau bapak pengen melahirkan anak yang soleh, punya generasi yang soleh, pertama ajarkan cinta kepada nabimu. Sebab dengan modal cinta kepada Nabi, anak kita akan mengikuti. Tidak mungkin anak kita cinta kepada Nabi, dia durhaka kepada orang tua, sementara dia tahu perintah Nabi Muhammad, anak harus bakti kepada orang tua, tidak diterima amal ibadahnya, tidak diterima doanya. Kalau durhaka kepada orang tua, kalau mati belum minta maaf orang tua, tentunya anak kita tidak akan melakukan. Kenapa? Karena ada mahabbah dari orang yang dicintai dan mengamalkan daripada apa yang orang yang dicintai. Habib Abdullah Haddad itu 100% mengikuti Rasulullah. Sampai mau meninggal ada yang ketinggalan, kepengen punya rambut seukuran Nabi Muhammad. Sampai sempat dipanjangkan rambutnya hanya ikut Nabi Muhammad. Kenapa? Tidak mau Habib Abdullah Haddad ada satupun yang ketinggalan, saudara-saudara. Makanya dikatakan oleh Habib Novel, nggak kaget kalau ada orang sholat tahajud 1 rakaat sampai khatam Quran. Habib Abu Bakar Al-Adni Ibn Al-Habib Abdullah Al-Idrus seumur hidupnya 90.000 kali menghatamkan Quran. 90.000 kali menghatamkan Quran. Habib Abdullah Al-Idrus yang magomnya sangat tinggi, derajatnya yang sangat tinggi, dia satu yang dia pesan, jangan pernah kau merasa dirimu lebih baik daripada orang lain,
Ternyata orang mulia itu kalau sudah merasa dirinya lebih hina daripada orang lain. Maka oleh karena itu saudara-saudara hadirin, Nabi mengingatkan kepada kita dalam hadis. Apa kata Rasulullah? Inna lillahi ibadan in ashu su'ada wa in matu syuhada. Qila man hum ya Rasulullah. Nabi bersabda, hamba Allah ini ada yang dijamin oleh Allah sebanyak 3 orang ini. Mudah-mudahan kita termasuk. Kalau hidup dijamin bahagia, yang jamin Allah bukan presiden, yang jamin Allah bukan makhluk, pasti kita bahagia. Kalau meninggal dunia walaupun kita nggak ikut perang, termasuk golongan orang-orang yang mati syahid. Sahabat bertanya, qila man hum ya Rasulullah, siapa mereka-mereka itu ya Rasulullah? Dijawab oleh Nabi, rajulun yuhibbul auliya, seorang yang mencintai seorang wali. Kenapa kita harus cinta kepada wali? Kalau menurut saya, orang-orang seperti kita ini nggak bisa langsung cinta Nabi Muhammad kalau nggak lewat wali. Indonesia tidak akan ada orang beriman kalau nggak ada wali. Sunan Ampel wali, Malik Ibrahim wali, sampai Habib Hussein wali, Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas wali, Habib Uthman bin Yahya wali, membawa satu risalah, yaitu dakwanya Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, Indonesia jauh dari Mekah, Indonesia jauh dari Madinah, Indonesia jauh dari Hadramut, tapi nggak kalah. Di Hadramut banyak makam aulia, di Indonesia banyak makam aulia. Di Hadramut banyak orang baca maulid, di Indonesia banyak orang baca maulid. Di Hadramut banyak orang baca ratib, di Indonesia banyak orang baca ratib. Di Hadramut banyak pondok pesantren, di Indonesia banyak pondok pesantren yang melahirkan para ulama-ulama, orang-orang yang soleh. Kenapa? Karena di Indonesia ini adalah tempat nomor 2-nya Hadramut yang diisi oleh para aulia. Tidak mungkin para aulia datang ke Indonesia, nggak mungkin para aulia singgah sampai hidup di mana Indonesia kalau tidak ada isyarah dari Nabi Muhammad SAW. Habib Hussein berangkat dari Hadramut kemana? India. Dari India ke Indonesia, nggak mungkin. Habib Hussein pasti ada amr, ada perintah dari Rasulullah SAW. Saudara-saudara hadirin, makanya alhamdulillah dengan berkah cinta kita kepada aulia, kita masih ditulungin. Berapa banyak di antara kita yang terlibat hutang-hutang yang nggak kebayar, ziarah kepada Habib Hussein kebayar. Berapa banyak orang yang nggak punya rumah, sampai anaknya 4 nggak punya rumah, berkat Habib Hussein sudah punya rumah. Artinya apa? Habib Hussein banyak nolong bangsa Indonesia. Habib Hussein banyak memberikan hutang kepada umat Islam Indonesia. Kalau antum hadir hari ini, tiap tahun antum hadir tempat ini merupakan tanda terima kasih, karena kita tidak bisa membalas jasanya Habib Hussein. Kalau kita sudah tidak bisa membalas jasanya Habib Hussein, jangan coba-coba melupakan jasanya beliau. Kalau sudah melupakan jasanya orang baik, siapapun orangnya, tergolong anak zina. Na'udzubillah. Man yansa ala jaza'in nas fahuwa ibnu zina. Orang yang melupakan jasa orang baik, maka itulah anak zina. Sekarang banyak anak zina yang bercokolan, ngatain Habib, ngatain Pak Alawi. Dia lupa lo bisa masuk Islam karena beliau. Antum lupa bisa jadi orang soleh gara-gara beliau. Sekarang antum caci, sekarang antum maki. Saudara-saudara, kalau mulia dihancurkan tidak akan bisa mulia selama kemuliaannya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ingat ucapan Habib Abdullah Al-Idrus, ghibatus saleh tasilu ila dzurriyyatika ba'daka. Menggibah, ngomongin satu orang soleh, belum wali, orang soleh, orang yang nggak pernah macam-macam, sering ke masjid, dari rumah sering ke masjid, baca Quran, biasa-biasa kita omongin, halah lo sholat juga belum tentu kaya. Itu baru satu orang soleh. Akibatnya untuk diri kita sampai keturunan kita di hari kiamat. Bagaimana kalau menggibah para aulia min dzurriyyati Rasulillah? Bagaimana kalau memfitnah aulia dari keturunan Nabi Muhammad? Jangan salahkan, nanti di negeri ini bakal muncul bajingan-bajingan muda, bakal muncul pengkhianat-pengkhianat muda. Kenapa? Bapak moyang mereka sudah berani memfitnah dan menyebarkan aib dan menjelek-jelekkan orang yang tidak salah, apalagi orang yang sudah menyandang gelar magom kedudukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang mendapat jaminan mati syahid dan juga mendapat hidup bahagia
wa rajulun aktsaru sholata alayya, orang yang memperbanyak sholawat kepada aku. Yang ketiga, wa rajulun la yahqidu ala akhihil muslim, orang yang tidak pernah hasud kepada orang Islam, orang yang tidak pernah dengki kepada orang Islam. Yang dikatakan oleh Habib Novel, kalau ingin mendapat derajat yang paling tinggi, ingin tembus asrarnya Allah ke dalam batin, asrarnya Allah itu dibukain pintunya. Bukalah pintu hati kita, jangan ada hasad, jangan ada sombong, jangan ada ujub, jangan ada riya. Insya Allah asrar itu akan masuk. Apapun yang kita amalkan, apapun yang kita wiridkan, kalau di dalam hati kita masih kotor, itu wirid cuma di luar, itu bacaan cuma di luar, tidak masuk ke dalam hati. Sebab setiap wirid yang masuk ke dalam hati akan merubah. Berapa banyak para habib muda, ustadz muda ingin berdakwah, ilmunya pas-pasan, cukup buka majelis ratib, diajar baca ratib, diajar baca maulid. Itu ustadz hanya berkata, ya Allah, saya nggak bisa ceramah, saya nggak bisa tausiah, saya hanya bisa mimpin ratib dan maulid. Tolong ya Allah, ini anak-anak muda yang hadir, ya Allah, berikan taufik hidayah. Diijabah oleh Allah. Pulang itu anak mau sholat, pulang itu anak mau berbakti kepada orang tua, pulang itu anak mau berbuat baik kepada orang lain. Kenapa? Dari dorongan wiridan yang dibaca oleh orang yang bersih hatinya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.